tuturuga batelur tadi. Yesus bukan seperti tuturuga batelur ya, tiba-tiba tuturuga. Tidak. Tetapi karena kebangkitannya, kita perhatikan suatu kuasa yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, saudara. Inilah yang disebut sebagai shalom. Kalau Gemit, ada gereja Gemit misalnya, saat disapa shalom, balasnya apa? Kalau sebut damai di hati, balasnya apa? Perhatikan teks ini. Ketika di situ dijelaskan, para murid dalam sebuah rumah semua dikunci. Kenapa mereka mengunci rumah? Karena ada orang-orang Yahudi yang mau tangkap mereka, mau cari mana murid Yesus itu. Kalau tidak, kita akan kewalahan dan kita akan musnahkan. Semua pintu ditutup rapat. Tiba-tiba Yesus datang. Siswa, oke. Namanya siapa itu? Apa yang disebut oleh Yesus? Sejahtera bagi kamu. Oke, tepuk tangan untuk ini. Ini. Mana pesannya? Damai atas kamu. DP ekspresi bernafas dalam seperti para murid waktu itu. Mereka sementara ketakutan menghindari orang yang mau tangkap, yang mau bunuh mereka, tapi tiba-tiba Yesus datang dan satu kalimat, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, inilah konsep shalom, inilah konsep damai sejahtera. Sekalipun situasi di sekitar kita menakutkan, sekalipun situasi di sekitar kita mencekam, tetapi ada sukacita, ada kabar bahagia. Itulah damai sejahtera yang sejati. Amin. Karena itu saudara, mengapa kadang disebut shalom, disambut dengan damai di hati? Karena yang terpenting bukan lingkunganmu damai. Sekalipun lingkunganmu tidak damai, sekalipun lingkunganmu begitu mencekam, tetapi di dalam hatimu damai itu tetap ada. Di dalam hatimu sukacita itu tetap ada. Dan itulah makna shalom yang sesungguhnya. Karena para murid saat itu mereka ketakutan luar biasa, dan ketakutan mereka bukan sembarangan. Karena ketakutan mereka adalah ketakutan mereka ditangkap dan mau dibunuh. Siapa yang tidak mau takut untuk dibunuh? Takut dibunuh? Hah? Takut, oke takut. Kalau disuruh tak takut dibuka, kira-kira. Oh takut juga, oh sudah. Ya. Ketakutan para murid saat itu bukan ketakutan biasa, tapi ketakutan atas kematian. Mereka akan dibunuh, mereka akan ditangkap. Jadi wajar. Tetapi tiba-tiba Yesus datang, dan inilah berita Paskah sebenarnya, saudara. Berita Paskah adalah berita mengenyahkan ketakutan. Berita Paskah adalah berita yang membuat situasi itu damai, nyaman. Dan ini remaja gereja harus ada di dalam tema Paskah ini, yaitu mengenyahkan ketakutan. Saya yakin dan percaya, saudara, kalau remaja gereja, saudara-saudara sekalian memahami arti kebangkitan Kristus yang mengenyahkan ketakutan, pasti kita akan berjalan penuh damai menggapai setiap masa depan. Siapa di sini di dalam hidupnya banyak sekali DP tantangan, coba angkat tangan. DP mama cerewet, belum dapat DP guru cerewet. Mohon ibu dari tidak ya, ya mana di dalam hidup SOP di rumah kurang cerewet sampai di sekolah cerewet, kamar taman sudah
status begitu kan. Lebih baik mati daripada hidup menahan derita. Kenapa? Karena hidupnya dia tergantung pada situasi yang mencekam di sekitarnya. Tidak ada berita pasca, yaitu damai dalam hati sekalipun situasi mencekam. Ini harus putar ya. Hei remaja gereja, dengarkanlah. Jangan pernah engkau gantungkan kehidupanmu pada situasi di sekitarmu, karena situasi sekitarmu tidak selalu nyaman untukmu kawan. Tetapi gantungkanlah segala pengharapan dan kebahagiaanmu hanya di dalam Kristus, karena Kristus adalah jaminan kekal atas segala kehidupanmu. Amin. Ini yang harus ditanamkan. Nah, remaja gereja harus putar cara berpikirmu. Kalau kau tergantung sesamamu, tidak semua teman-temannya ada di sekitarmu senang sama kau. Benar tidak? Bisa saja kau berhadapan dengan seorang DP senyuman indah, manis semanis gula, atau bahkan melebihi manisnya gula. Tetapi belum tentu di belakang itu dia begitu manis kepadamu. Bisa saja dia sementara merancang kejatuhanmu, bisa saja. Nah, kalau kau menggantungkan seluruh kebahagiaanmu, segala sesuatu pada hidupmu dengan apa yang ada di sekitarmu, maka dengan mudah kau akan layu dalam hidup. Ini hati-hati. Milikilah damai sejahtera Allah itu, sekalipun lingkunganmu sangat berpura-pura terhadapnya. Ini remaja gereja, dan banyak terjadi kenakalan remaja saya perhatikan. Ini SMP ada yang tawuran Bu, Manganitu, Bahowi, SMP apa ini? Ada SMA. Coba yang SMA angkat tangan. SMA SMK, yang masih SMA SMK. Iya, oke. Kalau Kiel Kauhis, dia nanti ke pemuda, biasanya sih nanti umur 18 dia baru ke pemuda. Sehingga kalau Kiel Kauhis punya remaja, kami sih dia pangakumi, dia dia mengobak. Itu remaja Kauhis begitu ya. Ya. Karena saya bilang lebih baik lama di remaja daripada buru-buru muda sampai muda belum stabil dia karena kenakalan pemuda, akhirnya dia terjerumus di sana ya. Lebih baik dia tahan saja dulu di remaja supaya dia bisa masih berinteraksi dengan gaya sekolah minggu, daripada cepat-cepat ke remaja di sana apa yang terjadi. Nah, saudara-saudara, di sini kita harus pahami berita panggilan kita sebagai remaja gereja. Sekali lagi, panggilan remaja gereja adalah bersaksi bahwa Kristus telah bangkit, dan Kristus telah bangkit itu adalah Dia yang telah mengalahkan segala ketakutan, bahkan Dia yang telah mengalahkan segala situasi yang mencekam. Karena itu jangan pernah kau kecewa, saudara. Saya yakin dan saya terus bersuara, kami para pendeta terus bersuara terhadap remaja gereja. Ingat, remaja adalah langkah yang baik untuk mengubah haluan hidupmu. Jangan sampai terlambat, saudara. Umur 14 dalam kajian ilmu psikologi kejiwaan adalah langkah yang bagus untuk kau balik dari segala hidupmu, atau kau melanjutkan dengan hidup yang penuh ketidakpastian. Remaja, karena itu pembina-pembina remaja, jangan pernah kita menyesal sekalipun satu kata keluar dari mulut kita ketika kita mendidik mereka. Tidak. Pendeta Dr. Stephen Tong, seorang penggagas yang luar biasa dalam penginjilan, dia pernah menulis buku dan berkata bahwa arsitek dunia membangun gedung-gedung, menara-menara yang besar, mereka menggunakan rumus-rumus arsitek yang terbaik. Tetapi Tuhan menggunakan jiwa-jiwa yang hancur, jiwa-jiwa yang hina untuk membangun karakter-karakter manusia untuk kembali kepada Tuhan. Siapa itu? Yaitu pembina-pembina remaja, guru-guru sekolah minggu. Kita yang membentuk arsitek jiwa anak-anak. Tepuk tangan